Halo, perkenalkan, nama saya Jakwali Mesiela, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang jaringan semantik dan skrip. Yang pertama, jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Berikut ini adalah kalimat-kalimat yang dibentuk dari jaringan semantik. Yang pertama, Nova punya boneka bermodel Doraemon. Yang kedua, Nova pergi ke kampus naik bus. Yang ketiga, Nova adalah adik Titi. Yang keempat, Nova punya kucing. Yang kelima, Titi punya motor. Yang keenam, Titi suka kartun. Yang ketujuh, Doraemon adalah kartun. Yang kedelapan, kucing punya kaki jumlahnya 4. Yang kesembilan, roda Doraemon jumlahnya 4. Yang ke-10, kucing punya mata jumlahnya 2. Yang ke-11, motor punya roda jumlahnya 2. Yang ke-12, bus adalah kendaraan. Ke-13, motor adalah kendaraan. Di samping ini merupakan gambar jaringan semantik yang terbentuk dari kalimat-kalimat yang telah dibuat. Naskah atau skrip merupakan skema representasi pengetahuan yang mempresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Skrip menggambarkan urutan peristiwa. Dalam skrip terdapat slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Berikut ini terdapat contoh kasus skrip kejadian yang ada di laboratorium fisika beserta 6 elemen yang mendukungnya. Yang pertama, jalur atau track. Praktikum di laboratorium fisika dasar. Yang pertama, role atau peran. Praktikan asisten. 2, prop atau pendukung. Lembar data, kertas, pulpen, buku petunjuk, kertas tugas LP atau laporan pendahuluan, lembar nilai, kartu praktikum, alat-alat yang digunakan saat praktikum. Yang ketiga, kondisi input. Praktikan terdaftar untuk mengikuti praktikum di laboratorium fisika dasar. Adegan pertama, persiapan asisten. Yang ke-1, asisten menyiapkan soal tes pendahuluan. Yang kedua, asisten menyiapkan lembar data. Yang ketiga, asisten menyiapkan buku petunjuk. Yang keempat, asisten menyiapkan lembar nilai. Yang kelima, asisten menyiapkan alat-alat yang digunakan. Adegan 2, praktikum masuk ruangan. Yang ke-1, asisten mempersilahkan praktikum masuk. Yang kedua, asisten meminta laporan. Yang ketiga, asisten meminta kartu praktikum. Yang keempat, asisten membagikan soal tes pendahuluan. Adegan 3, praktikan mengerjakan soal. Yang ke-1, tes pendahuluan. Praktikan menulis identitas di lembar jawaban. Yang kedua, praktikan mengerjakan soal tes pendahuluan. Yang ketiga, praktikan mengecek jawaban. Yang keempat, asisten melihat identitas praktikan. Yang kelima, asisten memeriksa tugas laporan pendahuluan. Yang keenam, asisten menandatangani kartu praktikum. Adegan 4, praktikan telah selesai mengerjakan TP. Yang ke-1, praktikan mengumpulkan tugas tes pendahuluan. Yang kedua, praktikan menulis lembar data sebelum praktek. Yang ketiga, asisten memeriksa tugas tes pendahuluan. Yang keempat, asisten memasukkan nilai ke lembar nilai. Yang kelima, asisten mengabsen praktikan. Adegan 5, praktikan memulai praktikum. 1. Praktikan memulai praktikum fisika dasar. Yang kedua, praktikan melihat buku petunjuk cara praktek. Yang ketiga, asisten mengarahkan praktikan. 4. Praktikan mencatat data-data saat praktikum. Yang adegan ke-6, asisten menjelaskan cara pembuatan LA atau laporan akhir. Pertama, asisten memeriksa data-data saat praktikum, apa data sudah benar. Yang kedua, asisten menjelaskan prosedur pembuatan LA. Laporan akhir terdiri dari LP, lembar data, dan tugas perhitungan. Yang ketiga, asisten mengembalikan LP untuk dijadikan LA. 4. Praktikan mengumpulkan lembar data untuk lab fisika dasar. Yang terakhir adalah hasil. Pertama, praktikan membuat tugas LA untuk minggu depan. Yang kedua, praktikan memahami praktek fisika dasar.
Yang ketiga, praktikan merasa pusing. Yang keempat, praktikan telah menjalankan tugas praktikum di laboratorium fisika dasar. Ya, mungkin itu saja yang saya bahas saat ini. Terima kasih.